Geger, Atta Lariksya tampaknya murka. Dirinya merasa dizolimi ketika satu unit rumah mewahnya dieksekusi secara paksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para petugas pun tampak mengeluarkan semua isi rumahnya, lalu membongkarnya. Dari genteng, menjebol tembok, dan sebagainya. Sempat terjadi perlawanan dari pihak keluarga Atta Lariksya. Namun, semua itu tidak berarti. Atta Larik merasa dirinya dan keluarganya diperlakukan secara tidak manusiawi terkait eksekusi yang dilakukan. Hingga ia pun melakukan live di sosial media. Ia pun mengklaim tidak diberitahu terkait eksekusi tersebut. Ia pun juga menilai eksekusi dilakukan saat proses hukum belum selesai. Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh pihak pemohon yaitu Dede Tasno, pemenang gugatan atas tanah yang dikuasai oleh Atta Lariksya selama ini. Lantas, seperti apa jawaban pihak Pengadilan Negeri Cibinong atas rintihan Atta Lariksya tersebut? Benarkah pihak pengadilan sudah menyampaikan pemberitahuan terkait eksekusi kepada Atta Larik jauh hari sebelumnya? Dan seperti apa pula putusan terkait sengketa tanah tersebut di pengadilan? Benarkah belum ingkrah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setanah air. Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015. Padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Jagat maya digegerkan oleh aksi Atta Lariksya di sosial media yang melakukan perlawanan atas salah satu unit rumahnya yang dilakukan eksekusi secara paksa oleh pihak Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atta Larik bersama keluarganya menyaksikan langsung rumahnya dibongkar oleh pihak pengadilan bersama pihak keamanan dan ia pun mengaku dirinya merasa dizolimi. Atta Larik mengaku telah berjuang mempertahankan tanah yang dibelinya sejak tahun 2000 dan rumah miliknya yang dibangun sejak 2003 dari gugatan pemohon Dede Tasno yang dilayangkan sejak tahun 2015. Menurut Atta Larik, eksekusi pun dilakukan lantaran pihaknya dinilai tidak memiliki surat yang sah atas tanahnya. Ia pun memohon bantuan kepada siapapun yang mendengar di luar sana untuk menolong dirinya mendapatkan haknya kembali yang ia peroleh secara benar, bukan merampas, melainkan dari proses jual beli yang diklaimnya memiliki surat yang lengkap. Tidak ada secari kertas ke sini. Iya, pasrah. Ini saya menganggap kayak kematian. Pasrahnya itu sama Yang Maha Kuasa, tapi urusan duniawinya ya saya perjuangkan. Habis mau tinggal di mana lagi? Saya kan bukan developer yang punya banyak perumahan gitu, bisa pindah-pindah. Orang ini tempat tinggal loh, dari tahun 2003 di sini tuh tempat tinggal. Anak-anak semua, keponakan juga ada, makanya nyambung adik saya di situ, ada abang saya, semua nyambung di situ. Menurut Atta Larik dan kuasa hukumnya, ia membeli tanah tersebut sejak tahun 2000. Sebagian sudah disertifikat, namun sebagian masih berstatus akta jual beli. Ketika itu, NJOP tanah per meter masih Rp20. Atta Larik membeli 7.300 meter persegi dengan total 250 juta lebih. Ketika gugatan pertama di tahun 2015, Atta Larik mengaku dirinya melakukan perlawanan hukum, baik banding, peninjauan kembali. Pertama di bulan Juni, ia pun kalah. Namun, dirinya berupaya membuat gugatan baru agar eksekusi tidak dilakukan. Mengingat sudah berdiri rumah pertamanya dari tahun 2003 yang kemarin dibongkar. Menurut Atta Larik, ini tanah PT Sapta serta ia beli dari beberapa surat. Di mana ketika itu ia pun mengurus surat dari tahun 2000 dan dipercayakan kepada pegawai di tingkat kelurahan hingga kecamatan. Karena belum adanya notaris. Dan menurutnya, semua itu masuk ke dalam gugatan Dede Tasno. Saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian pelanjangan tahun 2000.
ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat masih AJB. Sampai 2002 itu semua surat-surat udah ada yang sertifikat sama AJB. Terus saya mau urus lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang katanya. Saya beli itu kawasan Pemda aja baru 1 jalan, NJOP-nya baru 20 ribuan sekian. Jadi ya tanah seluas 7.300 itu nggak ada di 250 juta, mungkin ya adalah sekitar segitu ya, 250 jutaan. Harga tidak berubah sampai tahun 2022 sampai AJB saya sertifikat ada. Di sisi lain, kuasa hukum Dede Tasno selaku pihak lawan dari Atalarik Syah juga menjelaskan terkait dengan adanya eksekusi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, tepatnya 2021 ketika putusan pun sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Gugatan awal dari pihak Dede Tasno dimulai dari tahun 2015. Di pengadilan, alibi pihak Atalarik Syah memiliki tanah tersebut atas transaksi jual beli. Tetapi setelah diuji di pengadilan, akta jual beli alias AJB milik Atalarik Syah ternyata palsu. Gugatan sudah dilakukan oleh pihak Dede Tasno dan terbukti AJB Atalarik Syah sudah dibatalkan oleh pengadilan. Total luas tanah yang menjadi sengketa adalah sekitar 5.800 meter persegi yang hari ini dieksekusi. Dari total tanah yang dikuasai Atalarik Syah seluas 7.300 meter persegi. Tanah seluas 5.800 meter persegi yang diklaim milik Dede Tasno tersebut merupakan tanah milik perusahaan, di mana Dede Tasno menjadi salah satu ahli waris yang berhak di dalamnya atas tanah tersebut. Terkait sempat terjadinya insiden saling dorong antara pihak pengadilan dan aparat keamanan dengan keluarga Atalarik. Menurut pihak Dede Tasno, hal itu suatu hal yang wajar terjadi ketika dilakukan eksekusi secara paksa. Sebenarnya kan kaitan dengan eksekusi ini kan sudah lama kita ajukan di pengadilan gitu kan, sampai putusan terakhir peninjauan kembali terkait eksekusi tanah ini juga kita sudah dapat putusan yang sudah inkrah yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kita punya hak secara hukum, kita punya legal standing untuk melakukan eksekusi. Intinya gitu, kita mohonkan ke pengadilan. Kronologinya sih yang lebih tahu sih 2015 lah ya kira-kira, itu sudah lama perkara ini. Jadi dulu memang alibi dari pihak Atalarik bahwa dia sudah beli tanah ini, tapi ternyata AJB-nya palsu. Kita sudah lakukan itu di gugatan, kita buktikan di pengadilan, ternyata terbukti dan AJB-nya dibatalkan oleh pengadilan. Total tanahnya sendiri Pak di sini berapa? Sekitar 5.800 meter persegi. Kalau gugatannya sih udah lama ya, 2015 sampai 2025 kita baru, karena kan gugatan ini kan apa ya, kontinu ya, namanya gugatan kebertanaan itu tidak putus di satu pihak, artinya masih ada upaya hukum dan ini upaya hukum terakhir di peninjauan kembali gitu, artinya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, jadi kita berhak untuk melakukan eksekusi. Kalau dari klien kami kan memang pemilik, karena dulu tanah ini milik perusahaan, jadi klien kami itu termasuk dalam salah satu ahli waris di perusahaan, ya punya hak secara hukum juga dong untuk menguasai haknya. Meski satu unit rumah Atalarik Syah telah dieksekusi, namun rumah kedua belum dilakukan eksekusi karena pihak pemohon masih mengedepankan pendekatan personal, kompromi untuk mencapai win-win solution. Dan kalau melihat batas ukur, separuh dari rumah kedua tersebut masih masuk dalam bagian tanah milik Dede Tasno selaku pihak pemenang gugatan perdata atas Atalarik. Pihak kuasa hukum masih menunggu itikat dari Atalarik apakah sebagian tanah dari unit rumah kedua tersebut bersedia untuk dibeli atau justru dibiarkan untuk dirubuhkan oleh pihak pemohon, dalam hal ini adalah Dede Tasno. Jika Atalarik bersedia dibeli, kemungkinan eksekusi atas rumah kedua tersebut batal dilakukan. Pihak Dede Tasno mengaku selama ini ia pun mengalami kerugian material dan imaterial. Secara imaterial, harusnya tanah tersebut per meter dihitung dengan harga Rp3 juta dikali 5.800 meter persegi. Maka, ia pun merugi hingga puluhan miliar rupiah. Setelah dieksekusi, tanah milik Dede Tasno tersebut bisa jadi akan dijadikan pabrik.
Terkait eksekusi yang dilakukan, pihak Dede Tasno mengakui sudah memberitahu kepada Atalarik melalui pengadilan. Namun, Atalarik menolak adanya surat pemberitahuan tersebut. Ya sempat ada, ini sudah kami melakukan upaya juga, baik secara personal tadi kita win-win solution gimana supaya rumah ini tetap bertahan, gitu ya, tidak kita eksekusi. Cuman kan namanya gini, karena batas ukur ini sebenarnya kalau kita melihat batas ukur, sebenarnya separuh dari atau seperempat dari rumah ini udah kena, gitu. Tapi ya kita lakukan upaya lah secara personal, win solution kalau memang mau dibeli ya kita sampaikan juga ke prinsipal kami bagaimana gitu. Kalau ini dihitung aja per meternya katakanlah 3.000 atau 3 juta ya dikalikan gitu lah. Ya mungkin puluhan miliar. Ya kita ikutin aturan hukum aja. Bagaimana kalau memang dari ini kan sudah terkait dengan eksekusi ini ya kita sudah jalankan. Ya untuk apa namanya lebih ke personal aja sih intinya. Berarti sudah ada itikat baik belum sih dari pihak Pak Dede sendiri? Oh sudah. 10 nuwun ke Pak. Sudah. Ya artinya kan kita melakukan eksekusi kan tidak hanya secara hukum, Mbak, Mas. Jadi kita sudah melakukan eksekusi ini baik secara hukum dan secara personal juga kita sudah upayakan. Kita somasi juga sudah upayakan. Kita win-win solutionnya karena secara keperdataan kita tidak bisa salah satu pihak gitu loh. Kita sudah upayakan win-win solution juga. Tadi sempat ada bersih tegang juga ya? Nah itu wajar, itu wajar. Jadi itu hal yang sangat wajar di eksekusi. Tapi memang ya inilah hukum gitu. Jadi kita punya hak untuk memiliki, termasuk untuk hak memiliki tanah. Mungkin rencananya bangunan ini kan mau diratain atau seperti apa? Nah itu saya kurang tahu. Mungkin nanti jadikan ladang atau dibikin pabrik juga, saya kurang tahu sih. Terkait pemberitahuan ke Pak Atalarik, udah kita beritahukan melalui pengadilan sekitar 1 minggu yang lalu. Namun dari pihak Pak Atalarik menolak menerima surat pemberitahuan tersebut. Sudah ada pemberitahuan secara resmi kita beritahukan melalui pengadilan, baik secara personal juga kita sudah hubungin lawyernya, pengacaranya. Mengejutkan, satu unit rumah milik Atalarik Syah dieksekusi Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Pengadilan Negeri Cibinong atas tuduhan Atalarik bahwa ia tidak diberitahu terkait eksekusi hingga ia pun merasa dizolimi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Protes Atalarik Syah atas eksekusi rumah dan tanah yang ditempatinya di Cibinong mendapat tanggapan dari Pengadilan Negeri Cibinong. Pihak pengadilan pun juga menegaskan eksekusi paksa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah sejak tahun 2021. Namun, pelaksananya pun baru dilakukan sekarang karena sebelumnya mereka pun menghormati berbagai upaya hukum yang ditempuh Atalarik. Mulai dari banding ke pengadilan tinggi yang justru menguatkan putusan awal, kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali yang juga ditolak. Terkait klaim dari Atalarik yang menyebutkan masih ada proses hukum lainnya, Pengadilan Negeri Cibinong juga menilai jika perkara tersebut berbeda dari yang sudah ingkrah. Karena itulah, proses hukum baru tersebut dianggap tidak relevan dan eksekusi pun tetap dilanjutkan. Jadi kami dalam rangka pelaksanaan eksekusi ini tentunya kita sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik itu pemberitaan ke pihak maupun surat tugas ada semuanya. Kami juga sesuai dengan SOP. Jadi kita pelaksanaan eksekusi ini adalah pelaksanaan eksekusi dari perkara 162/2015. Nah, sudah ada berkekuatan hukum tetap, namun belum terlaksana. Nah, di saat inilah baru kita melaksanakan pelaksanaan eksekusi tersebut. Memang ini ada upaya hukum, baik itu banding, kasasi, PK. Nah, yang kita eksekusi ini kan perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya begini, ketika putusan pertama si termohon ini kan ditolak nih, yang pernah kan Dede Tasno ya. Jadi di sini
kemudian keputusan PT menguatkan, keputusan kasasi permohonan dari Atalarik ditolak, PK ditolak, kan di situ kan ada kewajiban untuk bermohon untuk eksekusi. Nah, kami di pengadilan ini tentunya kita pasif. Nah, begitu ketentuan pemohon mengajukan permohonan eksekusi, mau nggak mau kan harus kita tindak lanjutin untuk kepastian hukum sebagai menjalankan marwah daripada pengadilan itu sebenarnya. Yang seharusnya 7.000 ternyata di floating itu hanya 5.000. Nah, termasuk 800 itu, jadi ini termasuk. Nah, kami mau nggak mau dari rumah ini terus sana ada sebagian 2/3 ya kalau nggak salah ya. Itu ada yang harusnya dipotong. Nah, ini lagi negosiasi antara pemohon dan termohon. Perkara ini diajukan eksekusinya setelah putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun dengan adanya PK kita menghargai ya dengan prinsip kehati-hatian dari ketua pengadilan ya kan, PK-nya ini kita tunggu. Kemudian juga ada bantahannya juga kita tunggu. Ya. Sampai akhirnya semuanya sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, kita jalankan. Kita jalankan. Kalau ternyata memang masih ada gugatan yang katanya ya kan belum selesai, itu sebenarnya itu kan perkara lain, bukan terhadap perkara ini. Sehingga kita tidak kita kesampingkan. Pengadilan Negeri Cibinong juga membantah tudingan bahwa eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak, terutama kepada pihak termohon yaitu Atalarik Syah. Menurut pihak pengadilan, seluruh tahapan pelaksanaan eksekusi pun telah dilakukan sesuai prosedur. Eksekusi paksa yang melibatkan aparat negara pun dilakukan. Karena Atalarik tidak bersedia menjalankan eksekusi secara sukarela, meski putusan sudah ingkrah sejak tahun 2021. Pengadilan pun juga menegaskan bahwa proses eksekusi paksa tersebut telah mengikuti SOP yang diatur oleh undang-undang dan pemberitahuan kepada Atalarik Syah telah dilakukan sebelumnya. Kami tadi juga memang begitu ketika datang, memang kami saling menghormati juga. Nah, yang bersangkutan artinya termohon memohon untuk menunggu daripada termohon kuasanya. Nah, kami juga supaya nanti informasi berimbang dan keadilan juga berimbang, jangan sampai nanti alasan kami melaksanakan eksekusi tanpa pengacaranya. Nah, kami untuk kehati-hatian kami melakukan pelaksanaan dengan aparat terkait karena perkara ini kan sebenarnya kami tidak perlu eksekusi ketika yang bersangkutan menjalankan secara sukarela. Namun demikian, karena bersangkutan juga tidak mau menjalankan eksekusi secara sukarela, otomatis pemohon juga geram juga kan, dari 2001 sampai 2005 kok nggak ada kepastian untuk mendapatkan haknya gitu kan. Namun demikian, nah saat itulah kami menindaklanjutin daripada permohonan pemohon untuk melaksanakan eksekusi. Sebenarnya tahapan-tahapan itu sudah kami lakukan peneguran amaning, terus kemudian pas konstatering sebenarnya sudah tahu juga. Nah, karena termohon tidak kooperatif, nah otomatis pemohon kan ingin melaksanakan dan ingin mendapatkan haknya yang selama ini tertunda. Apalagi perkara itu jalan dari 2015 ya kan, telah berkekuatan hukum tetap itu di 2021, waktu itu sempat mengajukan permohonan juga tidak terlaksana. Nah, kemudian kami dari tim pengadilan mengevaluasi kenapa nih nggak jalannya. Nah, akhirnya kami pelajari, nah ini harus jalan ini saya bilang. Nanti soalnya kepastian hukum, karena tiap bulan itu kami membuat laporan persekusi. Ketika perkara ini tidak berjalan, kenapa ini kan? Jadi kalau dibilang saat tidak disampaikan itu tidak benar. Nanti bisa dicek di surat kami, silakan aja. Seolah-olah kita ini tidak benar, mendolimin, nah semua ketika putusan itu dilaksanakan secara sukarela, serasa nggak ada benturan, nggak ada pelaksanaan pengamanan, nggak ada. Ya silakan aja, sebenarnya kita memberi kesempatan tadi juga. Agak lama tadi negonya, kita nunggu pengacaranya juga. Kita ada kesempatan, jangan sampai kita nanti digoreng, dipikir kita nggak beri kesempatan. Nah, kami menunggu pengacara selesai, nah ternyata tidak ketemu, ya sudah akhirnya jalan. Dari penjelasan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong terkait eksekusi rumah dan tanah Atalarik Syah, lalu seperti apakah tanggapan praktisi hukum Deoli Payumara atas pelaksanaan eksekusi tersebut?
Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Eksekusi rumah milik Atta Laryksya oleh Pengadilan Negeri Cibinong menuai tanggapan menarik dari praktisi hukum kondang Deo Lipa Yumara. Menurut Deo Lipa, kasus yang menimpa Atta Laryk berkaitan dengan persoalan lama yang pernah terjadi di wilayah Cibinong, Citayam, dan Bojonggede. Di kawasan tersebut kerap ditemukan kasus sertifikat ganda atas satu bidang tanah. Deo Lipa pun menjelaskan, hal ini pun disebabkan oleh ulah oknum perangkat pemerintah, mulai dari kepala desa, lurah, hingga camat yang diduga terlibat dalam praktek ilegal tersebut hingga muncul 2 jenis sertifikat yang asli dan yang palsu. Biasanya, sengketa tanah dengan sertifikat ganda diawali oleh laporan pidana. Namun, proses hukum pidana pun seringkali tidak menyelesaikan inti dari permasalahan, sehingga akhirnya dibawa ke ranah perdata. Dalam proses perdata itulah, hakim pun akan memutuskan sertifikat mana yang sah dan mana yang tidak. Perkara perdata semacam ini umumnya diajukan ke pengadilan negeri, lalu banding ke pengadilan tinggi, hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak yang memenangkan perkara hingga berkekuatan hukum tetap ingkrah, baik di tingkat pengadilan negeri, banding, ataupun kasasi. Dialah yang diakui sebagai pemilik sah dari tanah tersebut. Jika keputusan sudah ingkrah, maka pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Namun, apabila eksekusi dilakukan ketika perkara belum berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai kesalahan fatal dari pihak pengadilan negeri. Kalau zaman dulu di wilayah mana nih? Cibinong ya. Cibinong, Citayam, Bojonggede, itu dulu banyak sekali sertifikat ganda. Tanahnya cuma satu lokasi, tapi sertifikatnya bisa A, B, C, D. Bisa ada 3-4 sertifikat. Namanya sertifikat tumpuk gitu. Karena belum ada sistem koordinat kan. Jadi seringkali ada permainan dari kalau zaman dulu kepala desa atau lurah atau camat kemudian mempermainkan ini. Zaman dulu ya, sehingga timbullah satu lokasi tanah dengan beberapa sertifikat. Nah, ini kemudian ada sertifikat yang asli, ada juga yang aspal. Asli tapi palsu, tapi dalam satu lokasi yang sama, sehingga timbullah yang namanya persengketaan tanah. Seringkali terjadi sengketa tanah karena hal seperti ini. Selain sengketa waris, sengketa tanah karena adanya sertifikat ganda. Tapi biasanya sengketa tanah sertifikat ganda seringkali didahului oleh persoalan-persoalan laporan-laporan pidana. Baru kemudian, oh ternyata ini ada sertifikat, Akhirnya apa? Pidana nggak bisa menyelesaikan, akhirnya gugatan perdata dilakukan. Jadi nanti kemudian hakim perdata yang akan menilai sertifikat mana dan siapa yang lebih pantas memilikinya tanah tersebut di lokasi yang sama. Gitu. Nah, ini biasanya persidangan berjalan sidang di pengadilan negeri, kemudian ada yang banding sampai kasasi. Dan inkrahnya pada umumnya terhadap perkara sengketa tanah ini adalah di kasasi. Siapa yang ingkrah secara perdata di kasasi, dialah pemilik tanah tersebut. Karena nanti pengadilan negeri akan melakukan eksekusi, menyerahkan tanah dan sertifikatnya kepada siapa yang menang perkara. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat siapa yang menang perkara di kasus ini. Nah, yang nanya kemana nih? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.